Video ini dibuat sebagai bentuk ekspresi dan refleksi dari perjalanan batin pribadi. Seluruh isi dan pengalaman yang disampaikan bersifat subjektif, tidak dimaksudkan sebagai kebenaran mutlak atau ajaran yang harus diikuti. Fenomena sunyi versus kesadaran sejati. Ada saat-saat di mana tubuh terbangun tanpa sebab. Pada jam-jam yang sepi, di tengah malam yang hening, kita duduk, terdiam, tanpa pikiran, tanpa rencana. Fenomena ini tampak sepele, tetapi bagi sebagian orang, ini adalah titik mula dari pencarian yang lebih dalam. Sebuah undangan sunyi untuk menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih luas dari rutinitas. Ada makna yang tersembunyi di balik kesunyian malam. Video ini bukan panduan teknis, bukan pula doktrin spiritual. Ini adalah perenungan mendalam tentang bangun tengah malam, keheningan malam, dan proses spiritual yang dapat timbul darinya. Ini adalah ajakan untuk tidak mencari yang luar biasa, tetapi menyimak yang paling sederhana: sunyi, niat, dan kesadaran. Semoga video ini menemani perjalanan batin Anda, bukan untuk menuntun, tetapi untuk bersama diam di tepi keheningan yang sama. Bangun tengah malam, panggilan atau kebetulan. Pada suatu malam, kau terbangun. Tidak ada suara, tidak ada mimpi yang menggugah, tidak ada rasa takut atau lapar. Namun matamu terbuka, dan tubuhmu duduk seperti ada sesuatu yang menarikmu dari dalam. Kau tidak merasa gelisah, tapi juga tidak paham mengapa kau terjaga. Hanya diam, hanya duduk, hanya sunyi yang menemani. Apakah ini hanya gangguan tidur? Ataukah sebuah panggilan? Fenomena bangun tengah malam bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, para pejalan sunyi, sufi, yogi, pertapa, dan jiwa-jiwa yang mencari menyebut waktu antara tengah malam dan dini hari sebagai jam sunyi atau waktu para malaikat. Dalam tradisi spiritual, waktu-waktu ini diyakini sebagai celah halus, di mana tabir antara dunia luar dan dunia batin menjadi sangat tipis. Getaran semesta melambat. Hiruk-pikuk manusia mereda, dan kesadaran menjadi lebih mudah menyentuh kedalaman. Namun, mengapa tubuh terbangun? Mengapa batin diam tapi tetap sadar? Secara ilmiah, mungkin ada banyak jawaban. Siklus tidur, pola gelombang otak, atau perubahan hormonal. Tetapi tubuh manusia bukan hanya jaringan biologis, ia juga adalah medan resonansi dari batin dan jiwa. Maka, bisa jadi saat kesadaran kita, entah sadar atau tidak, mulai membuka diri, tubuh meresponsnya. Kita terbangun bukan karena gangguan, tetapi karena ada ruang yang sedang terbuka. Duduk tanpa alasan, hening tanpa tujuan. Yang menarik, seringkali saat kita bangun tengah malam, kita tidak langsung beraktivitas. Kita duduk, kita diam, kita seperti menunggu, tapi tidak tahu apa. Ini adalah saat di mana tubuh dan batin tidak saling menuntut. Saat inilah kehadiran sejati bisa muncul.
Dalam keheningan itu, tidak ada yang perlu kita lakukan. Tidak ada ritual, tidak ada doa, tidak ada target kesadaran. Justru karena ketiadaan itulah momen itu menjadi suci. Duduk tanpa sebab adalah bentuk ketundukan yang paling murni. Tidak untuk mendapat, tidak untuk mencapai, hanya untuk hadir. Dan kehadiran itulah esensi spiritual yang sering terlewat. Banyak orang mencari pengalaman spiritual dengan metode, teknik, atau mantra, tetapi jarang yang menyadari bahwa menyimak keheningan tanpa syarat adalah jalan terdalam untuk kembali pada diri sendiri. Pada saat itu, dini hari, sunyi, gelap dan dingin. Semesta bergetar lebih halus. Gelombang elektromagnetik dari manusia lain hampir lenyap. Suasana lingkungan mendukung keterbukaan batin. Maka, bukan tidak mungkin tubuh merespons getaran itu, yaitu getaran dari dalam atau dari luar yang halus, yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Mungkin tidak ada makhluk gaib yang datang, mungkin tidak ada energi khusus, tapi tetap saja kita merasa ada sesuatu. Bukan karena kita mencarinya, tetapi karena kita bersedia tidak lari darinya. Antara panggilan dan pilihan. Apakah bangun malam itu sebuah panggilan? Barangkali bukan panggilan dalam arti suara atau perintah, melainkan semacam undangan halus. Undangan dari dalam diri sendiri, dari sisi batin kita yang selama ini diam dan menunggu kesempatan. Undangan untuk kembali, untuk mendengar kembali, untuk merasa kembali tanpa kebisingan dunia. Dan seperti undangan manapun, kita bebas memilih menyambutnya atau kembali tidur. Jika kita memilih menyambutnya tanpa ekspektasi, tanpa tafsir, maka keajaiban kecil bisa terjadi. Bukan cahaya atau suara gaib, tapi keajaiban karena kita menyadari bahwa kita hadir, bahwa kita melihat diam, bahwa kita menyimak napas sendiri, dan itu cukup. Bukan pengalaman spektakuler, tetapi kesadaran yang murni. Kesimpulannya adalah bangun tengah malam adalah momen yang terlalu sering diabaikan. Padahal di dalamnya terkandung potensi kesadaran yang sangat dalam. Ia bukanlah tujuan spiritual, tetapi bisa menjadi gerbang yang mengantar kita pada kesadaran murni. Jika kita cukup tenang untuk mendengarkannya dan cukup rendah hati untuk tidak menafsirkannya terlalu cepat. Jangan buru-buru mencari makna. Jangan pula menolaknya. Duduklah, hadirlah, karena mungkin dalam sunyi itulah ada sesuatu yang sedang mengetuk, dan bukan dunia luar yang mengetukmu, tapi dirimu sendiri yang memanggil pulang. Proses spiritual dalam gelap. Gelap seringkali disalahpahami. Ia dianggap menakutkan, misterius, bahkan jahat. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa terang adalah kebaikan dan gelap adalah bahaya.
Namun dalam perjalanan spiritual, gelap bukan lawan dari terang. Ia adalah ruang peralihan, tempat di mana ego mereda dan kepekaan batin bangkit. Di ruang yang gelap, manusia tidak bisa lagi mengandalkan mata. Ia pun mulai merasakan lewat tubuh, lewat rasa, dan terutama lewat keheningan. Mengapa banyak praktisi memilih gelap? Para pelaku spiritual dari berbagai tradisi sering memilih tempat yang gelap atau remang untuk praktik batin. Gua, bilik tertutup, kamar minim cahaya, bukan karena ingin menciptakan suasana seram, melainkan untuk menutup satu pintu indera, yaitu penglihatan. Ketika penglihatan dibatasi, aktivitas pikiran ikut melambat, tubuh berhenti menilai lingkungan, maka perhatian mulai berbalik ke dalam. Di sanalah proses penyadaran dimulai. Yang semula sibuk menatap keluar, kini menatap ke dalam. Gelap juga menurunkan intensitas stimulasi saraf, memungkinkan tubuh dan pikiran memasuki kondisi meditatif dengan lebih cepat. Inilah mengapa meditasi malam hari dalam ruangan gelap terasa lebih dalam bagi banyak orang. Bukan karena ruangnya istimewa, tapi karena gangguan eksternal menurun drastis. Fenomena yang muncul dalam kegelapan. Saat seseorang bermeditasi atau berdiam dalam gelap, berbagai sensasi dan fenomena bisa muncul, seperti perasaan tubuh melayang, ringan, atau membesar, detak jantung melambat, atau bahkan terasa lenyap. Muncul cahaya atau bayangan dari dalam pikiran, rasa dingin yang tidak biasa di area tubuh tertentu, getaran di dahi, dada, atau sekitar telinga, suara-suara halus yang seolah tidak berasal dari luar. Ini semua adalah reaksi wajar dari sistem saraf dan kesadaran yang mulai membuka lapisan di dalam. Namun penting untuk dipahami bahwa fenomena bukan tujuan, ia hanya efek samping. Saat seseorang terpaku pada fenomena, ia cenderung mencari pengalaman serupa atau bahkan lebih ekstrem di kesempatan berikutnya. Maka fokus berpindah dari kesadaran ke sensasi. Ini adalah awal dari penyimpangan batin. Tujuan meditasi dalam gelap. Tujuan sejati dari praktik dalam gelap adalah menyentuh ruang keheningan murni, keadaan batin yang tidak lagi mencari, tidak lagi menolak. Saat cahaya luar tiada, maka hanya kesadaran yang bisa menjadi pelita. Di titik itu, manusia mulai mengenali cahaya dari dalam. Meditasi dalam gelap bukanlah tentang menaklukkan ketakutan, melainkan menyadari bahwa ketakutan itu hanya ilusi dari pikiran. Ketika kita benar diam dalam gelap, tidak melawan, tidak menunggu, maka batin akan mulai memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi, yaitu rasa sunyi, damai, bahkan kadang kesedihan yang tak pernah sempat muncul di siang hari. Namun, dari semua itu, yang paling berharga adalah hadirnya kejernihan. Disitulah spiritualitas menemukan wujudnya, bukan pada pengalaman yang dramatis, tetapi pada kejernihan yang tenang dan lembut. Waspadai ketertarikan berlebihan. Gelap bisa menjadi pintu, tapi juga bisa menjadi perangkap. Ketika fenomena dianggap sebagai pencapaian, seseorang bisa terjebak dalam ego spiritual. Ia merasa istimewa karena mengalami sesuatu yang tidak biasa.
Dari sini muncullah godaan untuk mencari tempat yang angker, gua keramat, atau ruang sunyi, hanya demi mengulang sensasi atau fenomena. Ini adalah bentuk lain dari pencarian eksternal, tidak pada materi, tetapi pada sensasi, dan ini tetap menjauhkan seseorang dari kesadaran sejati. Yang lebih dalam dari fenomena adalah pemahaman. Yang lebih tinggi dari pengalaman adalah kebijaksanaan. Dan itu hanya bisa muncul jika seseorang tidak melekat pada apapun yang muncul, baik rasa nyaman maupun luar biasa. Kesimpulannya adalah kegelapan bukan untuk ditakuti, tetapi disimak. Ia adalah ruang di mana ego melemah dan kepekaan batin menguat. Melalui praktik spiritual dalam gelap, kita belajar melepas ketergantungan pada dunia luar dan mulai menyentuh ruang keheningan sejati di dalam diri. Namun seperti halnya malam yang sunyi, jalan ini tidak riuh. Tidak semua orang akan mengerti, tapi bagi mereka yang mencari bukan sensasi, melainkan kehadiran, gelap bisa menjadi cahaya. Ketika fenomena menyesatkan, fenomena spiritual seringkali hadir tanpa diundang. Di tengah meditasi yang dalam gelap yang hening, dalam bangun malam yang tenang, tiba-tiba muncul cahaya, getaran, suara, rasa damai, atau kehadiran yang tak kasat mata. Ia datang sebagai penghibur, mungkin juga sebagai peringatan, tapi yang pasti, ia bukan tujuan. Disinilah banyak pejalan spiritual mulai tergelincir. Mereka mengira semakin banyak fenomena yang muncul, semakin tinggi pencapaiannya. Padahal tidak semua fenomena berasal dari kedalaman kesadaran. Banyak yang berasal dari ekspektasi batin, sugesti, bahkan ilusi ego. Fenomena sebagai cermin atau kabut. Fenomena bisa berperan sebagai cermin yang memperlihatkan kondisi batin, yaitu apakah kita siap untuk tetap diam saat cahaya batin muncul, atau kita mulai merasa bangga dan ingin berbagi cerita. Apakah kita netral saat merasakan getaran halus, atau mulai merasa diri terpilih. Namun, jika tidak disadari, fenomena berubah menjadi kabut. Ia menutupi arah, ia menebalkan rasa ingin mengalami kembali. Ia membuat kita lupa bahwa yang sejati bukan apa yang terlihat, melainkan yang tetap diam di balik segalanya. Inilah jebakan spiritual paling halus. Kita merasa sudah sampai hanya karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Padahal itu baru awal dari banyak ujian batin. Tanda-tanda kita telah terjebak. Fenomena memang indah, tapi keindahan itu bisa menjadi candu. Beberapa tanda bahwa seseorang mulai terjebak fenomena antara lain: pertama, mencari rasa yang sama setiap meditasi. Ia tidak lagi hadir dengan netralitas, tetapi mengejar sensasi. Kedua, selalu ingin membagikan pengalaman batin. Cerita tentang fenomena menjadi sumber pengakuan, bukan refleksi. Ketiga, mulai merasa lebih tinggi secara spiritual. Ia tidak sadar bahwa kebanggaan adalah lawan dari kesadaran sejati. Keempat, terobsesi dengan tempat yang dianggap keramat atau angker, bukan karena ingin hening, tetapi
demi mengejar fenomena baru. Kelima, mengukur kemajuan spiritual dengan intensitas pengalaman batin. Padahal, kedalaman batin sering hadir dalam keheningan yang tidak memiliki bentuk. Saat sensasi menggeser kesadaran. Awalnya, niat seseorang dalam spiritualitas adalah kembali kepada sumber, mengenali hakikat diri, Tuhan, atau kebenaran yang tak bernama. Tapi begitu fenomena muncul, perhatian berpindah, niat awal terlupakan. Yang dikejar bukan lagi kesadaran, tapi sensasi. Ini seperti seseorang yang mendaki gunung karena ingin mencapai puncak. Tapi di tengah jalan, ia terpukau dengan pemandangan, lalu berhenti di sana, bahkan membangun kemah, dan tidak pernah melanjutkan perjalanan. Ia lupa tujuan. Sensasi spiritual seperti suara, cahaya, perasaan melayang, kedatangan makhluk halus, atau mimpi intens bukanlah kesadaran. Ia hanya efek, dan efek bisa menipu. Jika kita mengaguminya, kita akan berhenti berjalan. Jika kita melekat padanya, kita akan tersesat. Apa yang sebenarnya diinginkan? Seringkali kita tidak sadar bahwa keinginan kita terhadap fenomena spiritual adalah bentuk lain dari kebutuhan batin untuk merasa istimewa. Kita ingin membuktikan bahwa kita lebih peka, lebih tinggi, lebih suci. Inilah bentuk ego paling tersembunyi, bukan dalam kesombongan duniawi, tetapi dalam kehalusan rohani. Kita tidak ingin harta, tapi kita ingin dianggap tercerahkan. Kita tidak haus pujian dunia, tapi kita ingin hening dikagumi dalam dunia spiritual. Jika ini tidak disadari, maka fenomena menjadi pemicu tumbuhnya ego spiritual. Dan ego spiritual jauh lebih berbahaya karena ia menyamar sebagai kesucian. Kesimpulannya adalah, fenomena bukanlah dosa, tapi juga bukan anugerah yang mutlak. Ia hanya bagian dari perjalanan. Kadang ia memberitahu kita bahwa batin mulai terbuka, tapi sering pula ia menjadi ujian. Apakah kita tetap pada jalan, atau tergoda oleh keindahan sesaat? Yang paling penting dalam perjalanan batin bukanlah apa yang muncul, tetapi siapa yang menyadari semua itu. Jika kita tetap pada niat yang murni, fenomena bisa dilewati tanpa terjebak. Tapi jika niat kita bergeser, maka bahkan cahaya pun bisa menyesatkan. Menjaga arah di tengah fenomena. Fenomena adalah ujian yang lembut. Ia tidak menggertak, tidak menakutkan. Justru karena itu, banyak pelaku spiritual tersesat olehnya. Ia datang dalam bentuk kenyamanan, rasa damai, keindahan, dan sensasi tak biasa. Maka untuk tetap berada pada jalur yang sejati, diperlukan keteguhan, bukan terhadap bentuk, tetapi terhadap arah. Arah dalam perjalanan batin bukan tentang tempat, bukan pula tentang pengalaman, melainkan tentang niat. Niat yang teguh itulah kompas yang menjaga kita agar tidak kehilangan makna ketika disuguhi berbagai peristiwa yang menggoda. Niat adalah kompas sejati. Niat adalah benih awal dari segala perjalanan spiritual. Ia bukan sekadar keinginan,
tapi pernyataan batin terdalam. Ketika kita duduk dalam gelap, bangun tengah malam, atau diam dalam meditasi, niat itulah yang memandu langkah, meskipun kaki tak bergerak. Namun niat bisa pudar, ia bisa tertutup oleh kabut fenomena. Maka setiap kali kita mengalami sesuatu yang tidak biasa, penting untuk bertanya, apakah saya sedang memperkuat kesadaran atau sedang mengejar sensasi? Pertanyaan ini sederhana, tapi bisa menjadi jangkar yang menyelamatkan. Hadir, tapi tidak melekat. Menjaga arah berarti menyadari fenomena, tapi tidak melekat padanya. Ketika tubuh melayang, cukup sadari. Ketika cahaya muncul di tengah meditasi, cukup biarkan lewat. Ketika suara batin terdengar, cukup dengar, tapi jangan tafsirkan terlalu cepat. Seorang pejalan spiritual yang sejati tidak menolak fenomena, tapi juga tidak mencatatnya sebagai pencapaian. Ia hadir sepenuhnya, tetapi netral, karena yang ia jaga bukanlah daftar pengalaman, melainkan kejernihan kesadaran. Tapi jangan tafsirkan terlalu cepat. Mengenali ketika arah mulai bergeser. Ada tanda-tanda halus ketika arah spiritual mulai bergeser tanpa disadari. Di antaranya, mulai membandingkan pengalaman dengan orang lain. Ketika kita ingin tahu apakah pengalaman kita lebih tinggi, kita mulai kehilangan kesejatian, mulai menentukan jadwal khusus demi mengejar pengalaman serupa. Ini bukan disiplin, tapi keinginan halus untuk mengulang rasa. Menjadi terlalu analitis terhadap semua yang muncul. Setiap getaran ditafsirkan, setiap cahaya diberi makna. Ini membuat kita sibuk dengan tafsir, bukan kehadiran. Merasa kecewa ketika meditasi terasa biasa saja. Padahal dalam keheningan biasa, sering tersembunyi pencerahan yang sejati. Jika kita menyadari gejala-gejala ini, jangan merasa bersalah. Cukup tarik kembali arah. Kembalilah pada niat awal. Duduk kembali, hadir kembali, sadar kembali. Praktik sederhana untuk menjaga arah. Pertama, periksa niat sebelum memulai. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin mengalami sesuatu atau saya ingin hadir apa adanya? Kedua, tuliskan setelah praktik, bukan untuk mendokumentasikan fenomena, tetapi untuk mencatat perubahan dalam batin. Apakah lebih jernih, lebih damai, lebih ringan? Ketiga, bersyukur atas yang tidak terjadi. Kadang tidak munculnya fenomena adalah bentuk pembebasan, karena kita tidak tergoda untuk menafsirkan. Keempat, berlatih dengan kesadaran, bukan harapan. Hadir tanpa menanti. Ini adalah bentuk tertinggi dari latihan spiritual. Kesimpulannya adalah, fenomena akan datang dan pergi. Ia adalah bagian dari gerak kesadaran. Namun yang menentukan arah sejati bukanlah apa yang kita alami, tetapi bagaimana kita menyikapi pengalaman itu. Menjaga arah berarti tetap berjalan meski cahaya menggoda, tetap diam meski suara memanggil, tetap sederhana meski pengalaman terasa agung. Karena tujuan dari semua ini bukan pengalaman, melainkan kehadiran sejati, dan arah itu selalu kembali ke dalam. Fenomena tanpa makna dan fenomena yang memanggil.
dalam perjalanan batin. Tidak semua yang muncul harus ditafsirkan, dan tidak semua yang terasa berarti harus diikuti. Ada fenomena yang hadir seperti angin, datang dan pergi tanpa pesan. Ada pula yang hadir seperti bisikan, mengandung panggilan untuk lebih menyimak, bukan untuk dikejar. Membedakan antara fenomena tanpa makna dan fenomena yang memanggil adalah kunci agar kita tidak tersesat di jalan yang sunyi ini. Sebagian besar fenomena spiritual sejatinya adalah ekspresi dari perubahan dalam tubuh dan pikiran. Rasa hangat atau dingin mendadak, sensasi bergetar di kepala atau dada, cahaya yang muncul dalam penglihatan batin, telinga berdengung saat meditasi, tubuh terasa ringan, mengambang, atau berat seperti menekan bumi. Semua ini adalah respons sistem saraf terhadap kondisi sunyi, gelap, dan fokus. Mereka bukan pesan, hanya getaran. Mereka tidak salah, tetapi juga tidak harus diberi arti. Bila kita mencoba mencari makna dalam semua sensasi ini, kita bisa kelelahan dalam tafsir. Dan bila kita kagum terlalu lama pada hal-hal ini, kita akan berhenti berjalan. Seperti bunga yang tumbuh di pinggir jalan, kita boleh menikmatinya, tapi tidak perlu mendirikan rumah di sana. Fenomena yang memanggil, yaitu undangan untuk masuk lebih dalam. Sebaliknya, ada jenis fenomena yang bukan hanya datang, tapi menyentuh. Ia tidak selalu spektakuler, bahkan seringkali lembut. Tanda-tandanya muncul rasa tenang yang tak terlukiskan, jauh dari biasa. Ada dorongan lembut untuk diam lebih dalam, tanpa tujuan. Rasa kehadiran yang sangat nyata, meski tak bisa dijelaskan. Air mata mengalir tanpa sebab logis, seolah batin membuka sendiri. Perubahan sikap batin yang mendadak muncul, lebih jernih, lebih lapang, lebih menerima. Fenomena jenis ini tidak menggoda untuk dikejar, tetapi mengundang untuk disimak. Ia tidak membuat kita merasa hebat, justru sering membuat kita merasa kecil. Tapi bersyukur, ini bukan kejadian luar biasa, tetapi kesadaran yang mendalam terhadap yang biasa. Bagaimana membedakannya? Satu cara untuk membedakannya adalah melihat apa yang terjadi setelah fenomena itu lewat. Apakah kita merasa ingin menceritakannya, atau diam dan semakin ingin menyendiri? Apakah kita merasa lebih istimewa, atau justru merasa lebih sederhana dan tenang? Apakah kita merasa tergoda untuk mencari pengalaman serupa, atau merasa cukup hanya dengan kesadaran yang ada? Fenomena yang memanggil akan membuat kita ingin kembali kepada diri sendiri, bukan keluar mencari lebih. Sedangkan fenomena tanpa makna akan mendorong kita untuk mencari sensasi serupa, mengulangnya, dan menyebutnya kemajuan. Kesimpulannya adalah fenomena adalah bagian dari jalan, tapi kita perlu membedakan antara sekedar kabut yang lewat dan angin lembut yang mengetuk. Yang satu hanya hiasan, yang lain mungkin panggilan. Kita tidak harus memburu keduanya. Cukup hadir, cukup sadar, cukup jernih, karena dalam kejernihan itulah kita bisa membedakan mana yang menggoda, mana yang mengundang, dan hanya hati yang tenang yang bisa mendengar panggilan yang sejati. Daya khayal dan daya sadar saat bangun malam. Bangun tengah malam adalah momen langka. Ia tidak bisa dipaksakan.
dan tidak selalu bisa dijelaskan. Ketika tubuh terjaga di antara dua dunia, tidur dan sadar, maka terbukalah ruang batin yang unik. Di ruang ini, dua kekuatan halus bisa muncul secara bersamaan, daya khayal dan daya sadari. Keduanya serupa dalam kelembutannya, tetapi sangat berbeda dalam hakikat dan arah. Daya khayal adalah kekuatan batin untuk menciptakan gambar, suara, atau suasana dalam pikiran. Ia adalah anugerah yang luar biasa bagi manusia, dasar dari seni, bahasa, dan kreativitas. Namun dalam konteks spiritual, daya khayal bisa menjadi pengalih. Ketika kita bangun di malam hari dan duduk diam, daya khayal seringkali segera bekerja, membentuk bayangan bahwa ada makhluk di dekat kita, membayangkan suara atau bisikan yang tidak nyata, merasa seolah tubuh kita bercahaya atau melayang karena membaca pengalaman orang lain, mengisi keheningan dengan tafsir dan narasi. Daya khayal seperti itu bisa menciptakan pengalaman yang tampak spiritual, padahal sejatinya hanya permainan pikiran. Daya khayal tidak salah, tapi ia harus dikenali agar kita tidak menganggapnya sebagai kesadaran. Daya sadar akan menyimak apa adanya. Berbeda dengan daya khayal, daya sadar tidak menciptakan apa-apa. Ia hanya menyimak, ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia hadir tanpa tafsir. Saat daya sadar aktif, kita duduk dalam keheningan malam dan menyadari napas masuk dan keluar tanpa diatur, menyadari detak jantung tanpa memberi makna, menyadari bahwa tidak ada yang perlu dilakukan, menyadari bahwa bahkan rasa sunyi adalah bagian dari keberadaan. Daya sadar tidak membuat kita merasa istimewa, tapi justru dalam kesederhanaannya, ia menuntun kita kepada sesuatu yang sangat mendalam, kehadiran sejati. Ketika daya sadar aktif, tidak penting apakah ada cahaya atau suara, tidak penting apakah kita merasa atau tidak merasa. Karena yang penting bukan apa yang terjadi, tetapi siapa yang hadir di balik semuanya. Sunyi, kesadaran, dan jalan pulang. Pada akhirnya, semua pengalaman akan berlalu. Fenomena, cahaya, getaran, mimpi, bahkan rasa damai yang dalam, semuanya akan datang dan pergi. Tapi, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi, kesadaran itu sendiri. Kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang harus disadari. Ia tidak memerlukan keistimewaan, ia hanya meminta kehadiran. Bagi Anda yang telah berjalan, sedang berjalan, atau baru memulai, ingatlah, fenomena adalah bunga di jalan, indah, tapi bukan tujuan. Cerita adalah jejak langkah, bermanfaat, tapi jangan tinggal di sana. Cahaya dan gelap, suara dan diam, semuanya bagian dari panggung, tapi jangan tertukar. Kamu bukan aktornya. Kamu adalah penyaksinya. Pegang teguh niatmu, hadir dengan rendah hati, biarkan kesadaran menuntun, dan jangan takut pada sunyi, karena di sanalah
kamu akan menemukan siapa dirimu yang sejati. Akhir kata, semua yang ada pada video ini bukan untuk menjadi dogma, tetapi untuk menjadi jendela agar kamu bisa menengok lebih dalam ke batinmu sendiri. Bukan untuk percaya, tetapi untuk menyimak. Bukan untuk mencari keluar, tetapi untuk kembali ke dalam. Bukan untuk membanggakan pengalaman, tetapi untuk mengendapkan makna. Dan bila nanti kamu terbangun di tengah malam, duduk dalam diam, tanpa tahu mengapa, tersenyumlah, karena bisa jadi itu adalah panggilan untuk pulang. Pulang ke sunyi, pulang ke sadar, pulang ke yang sejati.